Dugaan kampanye hitam terhadap pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 kembali muncul. Kali ini di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah video dugaan kampanye hitam beredar luas di media sosial. Video tersebut menampilkan seorang wanita yang menyebut jika Jokowi terpilih kembali menjadi presiden, maka mata pelajaran agama akan dihapus dari kurikulum sekolah. Apakah kita mau kalau pelajaran agama di sekolah dihapuskan oleh Jokowi bersama ininya, menteri-menterinya? Itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama, pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah. Terus rencananya itu mereka itu menggantikan pesantren itu. Kampanye hitam ternyata masih menghantui masyarakat jelang pelaksanaan pemilu 2019. Video tersebut beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat, khususnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya, video menampilkan seorang ibu-ibu beratribut salah satu partai peserta pemilu yang diduga sedang melakukan kampanye hitam. Wanita ini menyebut jika Jokowi menang dalam Pilpres 2019, pelajaran agama akan dihapus dari kurikulum sekolah dan pesantren akan diganti menjadi sekolah umum. Pihak Polda Sulawesi Selatan kini tengah menelusuri lokasi kampanye hitam di dalam video dan mencari tahu keberadaan pelaku. Ini kita sedang melakukan penyelidikan dan memang indikasi video ini dibuat di wilayah Sulawesi Selatan. Kemarin ada informasi di kota sekitar Maros, kita cek ternyata tidak ada. Maka kita juga akan melakukan penyelidikan lebih mendalam dan kita akan cek juga di Inavis, di IKTP, mungkin bisa ketahuan dari muka daripada seseorang ibu ini. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pun telah berkoordinasi dengan Bawaslu tingkat kabupaten kota di Sulawesi Selatan untuk menelusuri asal-usul pembuatan video viral kampanye hitam ini. Namun hingga kini Bawaslu Sulsel belum menerima adanya laporan warga. Ya, sejak kemarin sampai hari ini, teman-teman kami baik di Makassar dan semua kabupaten kota yang saya minta untuk menelusuri itu, sampai tadi laporannya mereka belum tahu di mana posisinya, di mana posisi lokasi dan siapa orang yang ada dalam video itu. Sementara itu di Jakarta, tim advokasi TKN Jokowi Maruf Amin melaporkan hal ini ke Barreskrim Polri. Selain video di Makassar, TKN juga melaporkan 2 video lain yang diduga merupakan bentuk kampanye hitam terhadap pasangan calon nomor urut 01. Kampanye hitam kepada Pak Jokowi, fitnah-fitnah yang sangat keji, perbuatan yang bejat, ya, yang sangat luar biasa terjadi sampai hari ini. Itu yang harus kita lawan bersama. Kami meminta kepada pihak polisi, ya, untuk menindak tegas ini, tangkap sini orang. Nggak bisa kita negara harus tidak boleh kalah terhadap masalah fitnah hoax ini. Ya, Bawaslu juga, saya juga mengimbau untuk segera merespon masalah seperti ini. Anggapan bahwa emak-emak tersebut adalah bagian dari relawan ditepis oleh Wakil Ketua BPN Prabowo Sandi, Priyo Budi Santoso. Menurut Priyo, hal itu bisa saja fitnah yang sengaja dilakukan pihak ketiga dengan membawa atribut parpol pengusung Prabowo Sandi. Kalau di lapangan kita tidak pernah bisa mengontrol apa yang terjadi. Ini kan peristiwa lapangan. Atau barang bisa jadi itu diselundupkan oleh pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Tapi yang jelas, garis policy dari Pak Prabowo dan Sandiaga Uno adalah kita dilarang untuk melakukan cara-cara yang tidak berkah, tidak sahih, apalagi itu hoax. Kami hanya diperkenankan cara-cara yang halal dan thayyib, halal dan baik. Karena itu jika ada hal-hal semacam itu harus dilacak kebenarannya. Terkait dengan kasus dugaan kampanye hitam, Bawaslu RI menegaskan pelaku di Makassar bisa ditindak dengan Undang-Undang Pemilu atau pidana jika pelakunya terbukti merupakan bagian tim sukses atau tim pemenangan paslon tertentu. Namun jika pelakunya bukan tim sukses paslon atau partai politik, maka yang bersangkutan terancam melanggar Undang-Undang Pidana. Kalau melihat di dalam Undang-Undang Pemilu itu kan diatur oleh pasal 280 yang mengatakan bahwa tim kampanye, pelaksana kampanye, ataupun peserta pemilu dilarang. Salah satunya adalah menyebarkan ujaran kebencian ataupun penghinaan kepada seseorang. Apabila yang melakukan itu adalah tim kampanye, peserta tim kampanye, pelaksana kampanye, ataupun peserta pemilu, maka pasal 280 dapat dikenakan kepadanya. Tetapi apabila itu di luar itu,
maka dapat dikenakan pasal 14 atau pasal 15 dari KUHP yang menyebarkan berita bohong, ataupun misalnya 310 atau 311 yang menyebarkan mengajak orang untuk melakukan kerusuhan ataupun ujaran kebencian. Peredaran hoaks dan kampanye hitam yang belum juga berakhir menjadi tugas berat penyelenggara pemilu dan penegak hukum jelang pelaksanaan pemilu. Tidak hanya merugikan salah satu peserta pemilu, hoaks dan kampanye hitam juga berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Tim Liputan iNews itu kan salah satu programnya mereka. Yang pertama, pendidikan agama dihapus dari sekolah-sekolah. Terus rencananya itu mereka itu menggantikan pesantren itu.